kelas 7 untuk bab selanjutnya kita akan mulai, yaitu bab mengurutkan bilangan pecahan. Ya, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu mengurutkan bilangan pecahan. Pada pecahan memiliki simbol yaitu A per B. Yang di atas ini disebut sebagai pembilang, yang di bawah disebut dengan penyebut. Itu lambang dari pecahan. Ya. Kemudian kita akan mencoba bagaimana untuk menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan, misalkan di sini pembilangnya adalah 32, penyebutnya adalah 40. 32 per 40. Bagaimana kita menyederhanakan? Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Dibagi terus sampai tidak bisa dibagi lagi. Misalkan di sini dibagi 2, pembilangnya dibagi 2 menjadi 16, penyebutnya dibagi 2 menjadi 20. Dibagi 2 lagi, pembilangnya menjadi 8, penyebutnya menjadi 10. Masih bisa dibagi lagi, dibagi 2 menjadi 4/5. Sampai di 4/5 tidak bisa dibagi lagi. Itu artinya penyederhanaan dari 32 per 40 adalah 4/5. Itu penyederhanaannya. Sekarang setelah penyederhanaan, kita coba dengan kelipatan pecahan. Bagaimana dengan kelipatan pecahan? Misalkan ada angka yaitu 3/5. Berapa kelipatannya? Dikali 2, bawahnya juga dikali 2, berarti menjadi 6/10. Berikutnya lagi, ketika yang di bawahnya dikali 3, maka yang atasnya juga dikali 3, menjadi berapa? 9/15. Kalau yang di bawah dikali 4, maka yang atas juga dikali 4, maka menjadi 12/20 dan seterusnya. Itulah yang namanya kelipatan dari pecahan. Ya, antara pembilang dengan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Itulah yang namanya kelipatan pecahan. Oke, berikutnya. Oke, sudah ya. Nanti bisa diulang lagi videonya. Berikutnya, kalau akan memberitahukan yang berkaitan dengan membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan. Ya, membandingkan itu nanti menggunakan dengan lebih besar, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kita akan coba membandingkan. Misalkan ada angka 3/4 dibandingkan dengan 5/6. Lebih besar siapa, Noel? Antara 3/4 dengan 5/6. Besar siapa, Noel? Nggak tahu. Cara yang sederhana, coba perhatikan. Yang 6 kita kalikan dengan 3, maka menjadi 18. 6 dikali 3 itu 18, ya kan? Kemudian 4 kita kalikan dengan 5, jadi berapa? 20. 18 dengan 20 besar siapa? 20. Maka
3/4 dengan 5/6 lebih besar 5/6. Oke, kita ulangi lagi. 2/5 dibandingkan dengan, misalkan ini 3/8. Besar siapa? Iwan? Yang kiri atau yang kanan? Nggak tahu juga. Nah, caranya sama kayak tadi. 8 dikali 2 berapa? Berapa? 8 kali 2? 16. 5 dikali 3 berapa? 15. 15. Terus besar siapa antara 16 dan 15? 16. Berarti lebih besar 2/5. Paham? Itu yang membandingkan. Dikalikan silang saja. Terus siapa nanti yang lebih besar atau yang lebih kecil sudah langsung kelihatan. Next, lanjut. Setelah membandingkan, kita akan mengurutkan pecahan biasa. Ya. Pecahan biasa itu berarti memiliki pembilang dan penyebut. Ya. Kalau penyebutnya sama, itu paling gampang. Kalau penyebutnya sama, maka misalkan di sini ada 2/6, kemudian ada 1/6, ada 3/6, lalu ada 5/6, ada 4/6. Siapa yang lebih kecil? Karena penyebutnya sama 6 semua, maka yang lebih kecil adalah 1/6. Lanjutnya 2/6. Lanjutnya 3/6. Lanjutnya 4/6. Ya. Lanjutnya 5/6. Karena kalau penyebutnya sama, tinggal kita lihat aja pembilangnya. Dari yang kecil ke yang besar. Saya rasa itu mudah ya. Itu kalau penyebutnya sama. Berikutnya, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Kalau penyebutnya berbeda, contohnya di sini Pak punya soal ada 3/4, lalu ada 2/5, dan ada juga 13/20. Penyebutnya 4, penyebutnya 5, dan penyebutnya 20. Maka kita harus menyamakan penyebutnya semua. Karena ada 4, ada 5, ada 20, kita samakan menjadi per 20 semua. Ya, ini sudah jadi 13/20 karena penyebutnya sudah 20. Yang 3/4, 4 dikali 5 supaya jadi 20. Maka yang pembilangnya juga ikut dikali 5. Berarti 4 kali 5 20, 3 kali 5 15. 5 dikali 4 supaya 20. Maka yang atas juga dikali 4. Ya. 5 kali 4 20, 2 kali 4 8. Maka siapa yang paling kecil? Ini yang paling kecil, ini yang paling kecil nih ya. Urutannya ini yang pertama, yang paling kecil. Kemudian setelah itu ini yang kedua, yang lebih agak besar lagi. Ini yang paling besar. Maka jawabannya adalah 2/5 kurang dari, lalu ada 13/20. Kemudian ada 3/4. Jawabannya ini. Siapa yang lebih kecil dan siapa yang lebih besar? Ya, karena di sini 8/20. Ini 2/5 itu yang paling kecil. 13/20 dengan 15/20 yang besar 15/20, ya kan? Maka yang keduanya adalah 13/20. Yang paling besar adalah yang 15/20, yaitu 3/4. Pak Leo lanjutkan. Itu tadi kalau penyebutnya sama dan kalau penyebutnya berbeda. Yang terakhir mengurutkan pecahan yang berbeda
jenis pecahannya. Berbeda jenis pecahan. Berbeda jenisnya bagaimana? Ada pecahan desimal, ada pecahan persen, dan ada pecahan biasa. Itu yang akan kita bandingkan. Maka saran Pak Leo, ketika nanti ada desimal, ada persen, ada biasa, ada pecahan biasa, maka ubah semua pecahan itu menjadi pecahan desimal saja. Diubah menjadi desimal semua. Kita ubah menjadi pecahan desimal semua. Contoh di sini ada soal 42% 2/5 dengan 0,45. Kita urutkan dari yang kecil ke besar. Kita ubah menjadi desimal semua. 0,45 ini sudah desimal. Sudah, ya. Kemudian berikutnya 42% 2/5. Oke, 2/5 itu adalah 2 dibagi 5. Gitu kan? Apakah 2 bisa dibagi dengan 5? Belum bisa. Maka ini ditambahin 0, di sini 0, ditambahin 0, 0, berapa yang dikali 5 menjadi 20? Yaitu adalah 4. 4 dikali 5, 20. Habis. Maka jawabannya adalah 0,4. Nah, siapa yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 0,4 dulu. Setelah 0,4 baru yang 0,42. Yang paling besar 0,45. Maka jawabannya adalah 2/5 lebih kecil dari 42%, lebih kecil dari 0,45. Oke, yang masih belum paham bisa diputar ulang lagi, ya, untuk penjelasannya ini. Kalau berbeda jenis diubah menjadi desimal semua. Kalau penyebutnya tidak sama, maka samakan penyebutnya semua, ya. Kemudian kalau penyebutnya sudah sama, maka bisa diurutkan langsung dengan pembilangnya dari yang kecil ke yang besar. Oke, sampai di sini video dari Pak Leo. Nanti akan Pak Leo kirimkan ke grup. Oke.